Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, selamat datang di channel Kolom Fakhri Ali, atau disingkat menjadi Kofi, lalu ditambah dengan TV, jadi Kofi TV, Kolom Fakhri Ali TV, Kofi TV. Nah, melalui media ini, izinkan saya untuk nimbrung membicarakan hal-hal atau persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh besar maupun tokoh yang suka atau sering dikatakan kecil, untuk kita tampilkan di tengah-tengah publik, dan agar semuanya muncul di dalam sebuah lanskap dialog. Dan memang maksud dari channel ini, channel Kofi TV ini, adalah mengungkapkan pikiran-pikiran yang bersifat dialogis tentang bangsa dan negara, dan usaha kita untuk memahami perkembangan bangsa kita sendiri dengan cara yang lebih jernih, dengan bahasa yang kita usahakan lebih sederhana. Itulah maksud dari tujuan kita. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang Lebaran. Ini kata yang paling populer, atau kata populer dari Idul Fitri. Sebenarnya ada satu lagi, Idul Adha, sama-sama kita sebut dengan Lebaran. Tetapi di dalam konteks budaya kita, Lebaran lebih banyak dikaitkan dengan Idul Fitri. Nah, apa makna dari Lebaran itu? Kita sering sekali melihat makna dari Lebaran itu bertingkat-tingkat. Misalnya, saya baru saja mendapatkan kiriman video yang menyangkut Lebaran. Di situ ada burung beo ditanya oleh seseorang, apakah kamu mau minum teh botol atau teh lain? Lalu kemudian burung beo itu menjawab, tidak mau semuanya, saya mau THR. Jadi, ya, Lebaran sebagai sebuah media reproduksi, ya, atau yang dikeluarkan oleh agama, yakni agama Islam, setelah kita semua melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, itu bisa tampil dengan berbagai ragam yang ada, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita sedikit lebih serius, ya, kita bisa melihat bahwa Lebaran itu sebagai panggung di mana masing-masing kita itu mengartikulasikan diri. Nah, di masa kecil misalnya artikulasi kita itu lebih banyak dengan mendemonstrasikan atau memperlihatkan baju baru kita. Bahkan kemudian ada cerita yang lebih lucu lagi, misalnya soal kualitas atau aneka ragam makanan. Jadi misalnya pada waktu saya kecil, itu setiap Lebaran kita membeli, atau orang tua kita membeli daging, lalu kemudian kita memakan daging itu yang dimasak, apakah dibuat rendang atau kemudian dibuat gulai dan seterusnya. Dan kemudian setelah kita makan daging, kita kemudian tidak mencuci tangan kita. Lalu kemudian kepada teman-teman kita akan menunjukkan atau membawa tangan kita ke hidung kawan kita itu, lalu untuk menunjukkan bahwa kita sudah makan daging. Nah, itu mencerminkan suatu ekspresi bagaimana Lebaran disambut oleh banyak orang. Oke,
Nah, sekarang soal bagaimana politisi memanfaatkan Lebaran. Ini mungkin sama saja ya, sama saja dengan hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip tadi, kekanak-kanakan. Para politisi juga melihat Lebaran itu sebagai sebuah panggung, mengartikulasikan diri mereka secara menurut kepentingan mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya para pecinta demokrasi, para pecinta Indonesia dan para pecinta bangsa dimanapun kalian berada melihat iklan-iklan, maka kemudian kalian akan melihat bagaimana para politisi tampil dengan gaya mereka masing-masing. Ada yang memakai baju koko, ya, ada yang kemudian memakai baju dengan latar belakang, dengan seragam partai masing-masing, dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tetapi dengan tujuan yang sangat spesifik, yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan memperingati hari Lebaran, melainkan suatu usaha memanfaatkan hari Lebaran itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Tentu itu sah saja, bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti juga anak-anak tadi yang tidak mencuci tangannya setelah makan daging, lalu kemudian membaui ya hidung temannya untuk membuktikan bahwa dia baru makan daging, juga sama dengan yang dilakukan oleh para politisi. Mereka sama-sama menunjukkan suatu usaha untuk tujuan penetrasi pengaruh mereka atau penetrasi supaya mereka lebih dikenal oleh masyarakat ya secara keseluruhan. Maka kemudian muncullah gaya-gaya tertentu dari mereka agar supaya kemudian event Lebaran atau peristiwa Lebaran itu menjadi panggung. Nah, secara teoritis kita bisa mengatakan bahwa Lebaran itu bisa muncul ya sebagai media ataupun panggung di mana terjadi kontestasi yang bersifat simbolik antar para politisi atau antar partai lainnya dengan berusaha secara maksimal memanfaatkan Lebaran itu untuk kepentingan partai mereka masing-masing. Jadi para pecinta bangsa, para pecinta Indonesia dan demokrasi, itulah salah satu refleksi yang bisa kita berikan. Nanti kita akan melanjutkan percakapan ini dengan tema yang lain.